Di bagian kelima dari video tutorial Blender ini, saya akan teruskan dengan teknik menyeleksi objek, kemudian menyembunyikan objek, kemudian membekukan objek, dan kita juga akan mengenal tentang layer, dan terakhir tentang scene. Oke, yang bagian pertama, bagaimana cara menyeleksi objek? Pada waktu kita membuka software Blender pertama kali, sudah aktif sebuah objek cube. Ciri-ciri objek yang aktif adalah di sekitar objek terdapat outline atau garis pinggir yang berwarna orange. Juga di dalam objek yang aktif, apabila di dalam 3D manipulatornya menyala, maka objek tersebut akan terdapat origin atau sumbu yang mengidentifikasikan bahwa objek tersebut aktif. Namun apabila 3D manipulator ini dalam posisi tidak aktif, maka objek tersebut hanya terdapat outline saja sebagai identifikasi bahwa objek tersebut aktif. Oke, saya akan tambahkan beberapa objek lagi di dalam scene ini. Saya akan buat objek mesh, kemudian di sini saya buat silinder. Saya nyalakan 3D manipulator, saya geser ke kanan. Kemudian saya buat objek lagi, monkey, saya geser ke kiri seperti itu. Kemudian saya buat lagi objek dari objek jenis lain, dari kurva, seperti itu. Oke, cukup saya rasa. Nah, seperti yang Anda lihat, dari 4 buah objek ini yang aktif adalah objek yang terakhir saya buat, yaitu objek kurva. Anda bisa melihat di situ terdapat outline yang berwarna oranye dan juga terdapat 3D manipulator yang aktif. Nah, apabila saya ingin menyeleksi beberapa objek, maka saya gunakan keyboard Shift dan saya klik kanan di objek yang lainnya. Oke. Dan sekarang Anda lihat, semua objek ini sudah ada outline-nya berwarna orange. Dan objek yang bagian terakhir yang saya seleksi berwarna lebih terang daripada objek yang lainnya. Saya akan nonaktifkan semuanya dengan cara saya tekan A pada keyboard, maka seluruh objeknya akan mati. Dan untuk mengaktifkan semua objek yang ada di dalam scene ini, saya tinggal menekan A lagi pada keyboard, maka seperti Anda lihat, seluruh objeknya sekarang aktif. Termasuk juga kamera, dan ada lampu di sini. Dan sekali lagi, objek yang terakhir tadi kita seleksi, dia tetap berwarna orange muda. Oke, saya akan klik A lagi untuk menonaktifkan objek. Nah, untuk menyeleksi objek, secara default di dalam software Blender ini adalah menggunakan klik kanan pada mouse Anda. Apabila Anda tidak terbiasa dengan metode ini, Anda bisa mengganti posisi klik kanan ini dengan cara Anda masuk ke dalam file, kemudian user preferences, kemudian di dalam input, di sini terdapat metode seleksi. Anda lihat di sini select with, yaitu dengan right, artinya adalah dengan menggunakan klik kanan pada mouse. Apabila Anda tidak terbiasa, Anda bisa menggantinya dengan klik kiri pada mouse. Kemudian Anda klik Save as Default. Oke, tapi kali ini saya tidak akan mengganti, saya tetap menggunakan klik kanan. Oke, saya tutup lagi. Oke, berikutnya saya akan terangkan tentang cara menyeleksi objek dengan menggunakan fasilitas border seleksi. Caranya adalah Anda bisa melihat di dalam menu Select, kemudian di sini ada border select, atau keyboard shortcut-nya adalah huruf B. Saat saya klik ini, maka sudah aktif di sini tanda plus yang memungkinkan kita untuk menyeleksi objek dengan menggunakan klik drag. Saya klik drag di sini, maka seluruh objek yang ada di dalam kotak ini atau yang tersentuh dari kotak ini, dia akan aktif. Anda lihat di sini ada 3 buah yang aktif. Dan selanjutnya apabila Anda teruskan lagi dengan seleksi border, Anda tekan B, kemudian Anda seleksi ke objek yang lain, seperti itu, maka seleksi yang barusan kita buat merupakan bagian dari seleksi yang pertama. Dan seterusnya, apabila saya tekan B lagi dan saya seleksi objek kamera ini, maka objek kamera ini juga akan menjadi bagian seleksi dari seleksi yang sebelumnya. Oke, saya tekan A untuk menonaktifkan semua objeknya. Selain border select, terdapat juga circle select. Coba kita lihat di dalam select, di sini ada namanya circle select dengan keyboard shortcut C. Dan ini berbeda dengan border select. Untuk circle select ini kita bisa menyeleksi secara berkelanjutan terhadap objek yang ada di dalam 3D view. Saya akan tekan C dan kita coba seleksi langsung klik di sini dan saya langsung drag seperti itu sehingga sekarang saya bisa menyeleksi semua objeknya. Nah, untuk menonaktifkan objek Anda bisa menggunakan klik tengah pada mouse Anda. Hal ini juga berlaku untuk border select. Jadi kalau kita tekan B, kemudian saya seleksi semua objek yang ada di sini. Dan untuk menonaktifkan beberapa objek dengan menggunakan border select, Anda tekan B lagi, dan Anda drag dengan menggunakan klik pada mouse tengah Anda.
Maka sekarang dua buah objek yang saya masukkan ke dalam border tadi tidak terseleksi. Oke, saya tekan A untuk menonaktifkan semuanya. Dan cara lain untuk menyeleksi objek adalah dengan menggunakan pilihan select yang ada di sini. Misalnya di sini ada pilihannya adalah select pattern. Saat saya klik select pattern, maka saya bisa memberikan nama di sini. Misalkan saya ingin memberikan nama cube. Saya buat cube seperti itu. Dan saya tekan enter. Maka sekarang objek cube adalah objek yang terpilih atau terseleksi. Nah, apabila Anda memiliki beberapa objek cube, misalkan ini saya akan duplikat. Caranya adalah tekan Shift D. Saya tekan huruf Y untuk drag ke sumbu Y. Shift D, duplikat, dan Y untuk arah sumbu Y. Nah, sekarang saya sudah memiliki 3 buah objek cube. Kemudian saya akan seleksi dengan menggunakan select pattern ini tadi. Dan saya tekan cube. Kemudian saya akan berikan tanda bintang di ujung kanan, seperti itu. Dan saya tekan enter. Maka sekarang saya sudah menyeleksi semua objek cube. Kalau Anda perhatikan, nama dari objek ini berbeda-beda. Anda bisa lihat namanya di dalam property, kemudian item. Di sini namanya adalah cube 002. Ini adalah cube 001. Dan ini adalah cube saja. Nah, saat saya menyeleksi dengan menggunakan select pattern, saya isikan cube saja misalkan, seperti itu, dan tekan enter, maka yang aktif hanya objek cube saja. Tapi kalau saya ingin menyeleksi semua objek yang ada nama cube-nya, saya bisa menambahkan tanda bintang di ujung kanan, ya, enter, dan sekarang semua objek yang ada nama cube-nya sudah aktif. Cara lain untuk menyeleksi adalah dengan menggunakan select by type di sini. Kalau saya ingin menyeleksi semua tipe yang ada hubungannya dengan mesh, maka saya seleksi select all by type, saya pilih mesh. Maka semua objek mesh di sini sudah aktif. Demikian juga kalau misalkan saya ingin menyeleksi, di sini ada pilihannya lamp, maka cik lampu yang aktif. Select by kamera, maka sekarang yang terseleksi adalah kamera, ditambah dengan lampu, karena memang tadi objek lampu belum saya matikan seleksinya. Dan cara lain menyeleksi objek adalah dengan menggunakan jendela outliner. Anda lihat di sebelah kanan dari software Blender ini terdapat jendela outliner. Nah, di sini Anda bisa melihat semua objek yang ada di dalam scene. Di sini ada identifikasi bahwa kita sekarang berada di dalam scene. Atau Anda bisa mengisi di sini scene 1, enter. Maka sekarang kita bisa melihat di dalam scene 1 ini, semua objek yang ada di dalam scene 1 sudah terlihat di dalam outliner. Nah, Anda juga bisa menyeleksi dengan cara Anda klik nama dari objek yang ada di dalam outliner. Misalnya saya ingin menyeleksi kepala kera ini, maka saya klik di sini ada Susan, dan sekarang kepala kera ini sudah aktif. Begitu juga dengan objek yang lainnya. Anda juga bisa gunakan keyboard Shift untuk menyeleksi beberapa objek sekaligus. Nah, di sebelah kanan dari outliner ini terdapat 3 buah icon, yaitu gambar mata, gambar cursor mouse, dan gambar kamera. Yang paling kiri yaitu gambar mata, ini berfungsi untuk menyembunyikan objek. Kalau Anda klik gambar mata di sini, maka sekarang objek yang kita klik tadi sudah hilang di dalam viewport atau di dalam 3D view. Seperti itu. Cara lain untuk menyembunyikan objek adalah dengan menyeleksi objeknya, kemudian kita tekan H pada keyboard. Maka sekarang objeknya sudah Anda sembunyikan, dan Anda lihat di dalam outliner, gambar mata dari objek silinder ini juga sudah tidak aktif. Saya seleksi objek kepala kera ini, kemudian saya klik H, maka sekarang objeknya sudah di hide atau disembunyikan. Untuk mengembalikannya lagi, Anda bisa menggunakan keyboard shortcut yaitu Alt dan H. Maka seluruh objek yang Anda sembunyikan tadi sudah muncul ke dalam scene. Saya klik lagi A untuk menonaktifkan objek. Kebalikannya, apabila kita ingin menyembunyikan objek yang tidak diseleksi, Anda bisa mengklik menggunakan Shift H. Seperti itu. Sehingga objek yang sekarang terseleksi justru yang terlihat. Dan objek yang tidak terseleksi, dia akan sembunyi. Dan untuk memunculkannya lagi sama dengan tadi, yaitu dengan menggunakan keyboard Alt dan H. Nah, itu adalah cara menyembunyikan objek. Icon di sebelah kanan dari gambar mata adalah untuk membekukan objek. Sehingga sekarang objek yang kita matikan dari icon kursornya ini sudah tidak bisa diseleksi lagi.
Dan kebetulan memang yang masih menyala di sini adalah objek kepala kera. Di sebelah kanan dari icon seleksi ini adalah gambar kamera yang berfungsi untuk menonaktifkan objek pada waktu kita render. Tombol render terdapat di bagian jendela render. Nah, untuk menyembunyikan objek dari fasilitas render ini, Anda bisa matikan icon render yang ada di sebelah kanannya. Sehingga misalkan saya hanya ingin memunculkan objek cube ini saja, maka saya nyalakan icon kamera yang ada di dalam outliner. Saya coba tekan F12, atau Anda bisa klik render di sini. Dan sekarang yang muncul hanya objek cube saja. Perlu Anda ketahui juga bahwa objek lampu di sini, tadi saya sembunyikan dari render, maka fungsi dari lampu juga akan mati. Untuk itu apabila icon kamera ini saya nyalakan lagi untuk objek lampu dan saya render, maka sekarang objek cube-nya sudah tercahayai. Oke, saya tekan escape untuk keluar dari jendela render. Berikutnya saya akan menceritakan tentang layer. Layer terdapat di bagian bawah dari jendela 3D View. Seperti Anda lihat, di sini terdapat kotak-kotak, dan ini adalah layer yang ada di dalam software Blender. Semua objek yang ada di dalam scene 1 ini terdapat di dalam layer yang pertama. Di dalam Blender tidak diidentifikasikan layer sebagai layer 1, layer 2, dan seterusnya. Hanya diberikan icon saja. Untuk itu, Anda harus menghafalkan layer mana yang terdapat objek tertentu. Misalnya untuk yang di kiri atas ini adalah layer untuk menempatkan seluruh objek yang ada di sini. Nah, semisal saya ingin memindahkan beberapa objek ini ke dalam layer-layer tertentu, maka saya bisa seleksi objeknya. Misalkan saya seleksi objek silinder ini, kemudian saya tekan M untuk move to layer, dan kita bisa memilih layer mana yang akan dituju oleh objek silinder ini. Misalkan saya klik layer yang paling sebelah kanan ini, maka sekarang seperti Anda lihat di dalam icon layer, bahwa yang di sebelah kanan pojok atas ini sudah terdapat titik yang berwarna orange yang mengidentifikasikan bahwa layer ini sudah terdapat sebuah objek. Kalau Anda klik di sini, maka kita bisa melihat layer ini adalah layer yang berisi objek silinder. Saya kembali klik ke layer yang di pojok kiri atas. Demikian seterusnya. Jadi kalau saya ingin pindahkan dua buah objek ini, saya tekan kedua-duanya dan saya tekan M. Kemudian saya seleksi di sini misalkan, maka dua buah objek tadi sudah pindah ke dalam layer yang ada di bawah. Nah, untuk memunculkan semua layer yang ada objeknya, Anda bisa menggunakan Shift pada keyboard dan Anda klik pada icon layer. Sehingga sekarang tiga buah layer ini sudah aktif dan objeknya sudah muncul di dalam 3D View. Yang terakhir, saya akan menerangkan tentang scene. Seperti yang Anda lihat sekarang, bahwa kita sudah membuat objek di dalam scene 1. Oke. Kalau misalkan ini saya simpan, saya save. Saya beri nama scene 1 dan 2, dan saya save. Sekarang kita sudah membuat satu buah scene, yaitu scene 1. Sekarang saya akan membuat lagi untuk scene berikutnya. Saya tinggal menekan tanda plus yang ada di sini, yang artinya saya membuat scene baru. Kemudian saya klik New Scene, seperti itu, dan saya bisa memberi nama scene 2. Saya tekan Enter. Dan kita bisa membuat objek baru di sini. Misalkan saya membuat objek, oke, dan seterusnya. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua buah scene dalam satu file. Kalau kita ingin kembali ke dalam scene 1, Anda bisa memilih di sini dan Anda pilih scene 1, maka sekarang ini adalah scene 1 yang tadi kita buat. Dan kalau kita ingin melihat scene 2, kita tinggal klik scene 2 dan inilah scene 2 yang barusan kita buat tadi. Oke, demikian beberapa teknik untuk menyeleksi objek, menyembunyikan objek, membekukan objek, layer, dan scene.